お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas para wakil kapten GOT 13 yang ada di dunia Bleach. Sekedar mengingatkan, kita tidak akan menyebutkan semuanya. Namun kita hanya memilih 10 wakil kapten yang menurutku layak mendapatkan label sebagai wakil kapten terkuat. So, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita langsung ke playlist yang pertama. Nemu Kuratsuchi. Langsing, awet muda, penurut, Wakil Kapten Divisi 12 ini memiliki kepribadian layaknya boneka bagi Kapten Mayuri Kuratsuchi. Dia bahkan rela mati demi kaptennya yang gila eksperimen itu. Hal itu dikatakan bahwa Nemu ini merupakan putri buatan Mayuri Kuratsuchi yang dihasilkan dari kombinasi teknologi Gigai dan Gikon. Nemu juga merupakan ciptaan inkarnasi ke-7 dari proyek Nemuri yang dijalankan oleh Mayuri. Semua itu dilakukan untuk menciptakan jiwa baru yang akan memberantas Hollow. Setianya dia pada Kapten Mayuri membuat Nemu berkembang lebih pesat. Saat kaptennya bertemu dengan lawan yang kuat, secara tidak sadar Nemu bisa melampaui batas kekuatannya. Bisa kita lihat pada saat pertarungannya melawan Pernida. Secara mengejutkan, Nemu berevolusi ke tingkat yang lebih kuat. Kesadaran akan kebanggaannya terhadap Kapten Mayuri membuat dia bisa melepaskan kekuatannya yang mampu menandingi tangan kanan Ryo yang besar itu. Nanao Ise. Shinigami satu ini sejatinya tidak bisa dipisahkan dengan kacamatanya. Karena kalau gak pakai kacamata, jadinya nanaonan. LOL. Walaupun dia seorang perempuan yang memiliki tubuh kecil, tapi perlu kalian ingat, dia adalah wakil kapten divisi 1 yang dikomandoi oleh Shunsu Kyoraku. Pekerjaan utamanya emang tidak seperti Shinigami lainnya yang harus bertarung memberantas Hollow setiap harinya. Namun yang harus kita tahu bahwa tugas Nanao Ise sangatlah penting dalam mencatat segala administrasi divisi atas nama Kapten Kyoraku yang super pemalas. Di samping itu juga, walaupun kemampuan bertarungnya lebih lemah dibanding wakil kapten lainnya, rupanya di balik itu semua, dia memiliki kekuatan yang diwariskan oleh ibunya melalui sebuah pedang yang memiliki kutukan. Hal itu bisa dilihat pada saat pertarungannya bersama Kyoraku melawan Lilebaro. Di sana, Nanao Ise menerima pedang dari Kyoraku yang selama ini dia sembunyikan. Dan nama Zanpakutonya adalah Shinken Hakyoken, sebuah pedang yang tidak memiliki mata pisau yang selalu diturunkan keluarga Ise dari generasi ke generasi. Kemampuan khusus yang dimilikinya adalah mampu mengambil kekuatan lawannya dan menyebarkannya ke segala arah. Dengan begitu, pedangnya ini bisa merefleksikan serangan yang diterimanya dan dikembalikan kepada lawannya. Bahkan dengan kemampuan Zanpakuto ini, Nanao Ise berhasil membantu kaptennya untuk mengalahkan salah satu penjaga elit Yhwach, yaitu Lilebaro. Tetsuzaimon Iba. Memiliki gaya penampilan seperti bos Yakuza, wakil kapten divisi 7 ini rupanya pernah menjadi anggota divisi 11 bersama Renji, Yumichika, dan Ikkaku. Kehadirannya emang tidak setenar Renji dan yang lainnya. Namun bisa dipastikan, tangan kanan Komandan Komamura ini memiliki potensi bertarung yang sangat hebat dan tidak kalah dengan wakil kapten lainnya. Tidak banyak yang diungkapkan dari wakil kapten satu ini. Demikian juga dengan nama Shikai dan Bankainya. Namun yang jelas, sebagai mantan anggota divisi 11, kemampuan bermain pedangnya tidak perlu diragukan lagi, karena dia adalah seorang petarung dan merupakan rival Ikkaku waktu masih berada di divisi 11. Selain itu, Iba juga seorang ahli Kido, Shunpo, dan memiliki kekuatan spiritual yang besar. Hingga di akhir chapter,
Akhirnya Iba pun diangkat menjadi kapten divisi 7 menggantikan Komamura yang berubah menjadi seekor serigala. Rangiku Matsumoto, Shinigami yang cantik, seksi, dan montok. Mungkin itulah gambaran penampilan fisik sang wakil kapten divisi 10. Sebagai wakil kapten dari kapten yang lebih muda darinya, membuat Rangiku harus selalu melindungi Kapten Hitsugaya dalam kondisi apapun. Bukan karena kaptennya ini lemah, tapi gak tahu kenapa, saat melihat keduanya, baik Rangiku maupun Hitsugaya, seperti punya ikatan kakak beradik yang saling melindungi. Walaupun penampilannya yang hot, bukan berarti Rangiku adalah pemandu wisata anak-anak kos-kosan. Justru lebih dari itu. Sifatnya yang selalu menggoda membuat Hitsugaya sesekali tersipu malu akan tingkahnya. Oke, kita kesampingkan dulu imajinasinya. Mari kita lihat seberapa hebat kekuatan yang dimiliki Rangiku. Dikatakan Rangiku juga seorang petarung berbakat yang expert dalam menggunakan Kido, Shunpo, bahkan Hakuda. Selain itu, dalam mode Shikainya yang bernama Haineko, dia bisa membuat pedangnya menjadi abu. Abu itu kemudian akan menyebar ke area lawannya dan akan mampu memotong bahkan merobek lawan-lawannya. Bisa dibilang kemampuan Shikainya ini mirip seperti Senbon Zakura milik Kapten Byakuya yang mampu digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Izuru Kira, wakil kapten divisi 3 ini bisa dibilang lebih sering kita lihat bila dibandingkan dengan kaptennya saat ini, Rojuro Otoribashi. Karakternya yang 11-12 dengan Hisagi ini selalu menganggap bahwa hakikat perang adalah keputusasaan. Dia juga enggan bertarung kecuali diminta atau diberikan perintah. Namun jika melihat kekuatan yang dimilikinya, setidaknya Kira masih bisa diandalkan untuk ukuran seorang wakil kapten. Selain ahli dalam berpedang, Kira juga cukup hebat dalam melakukan pelepasan Kido dan Shunpo. Zanpakutonya yang bernama Wabisuke ini mampu menggandakan berat benda apapun yang dipukulnya, mau itu benda mati ataupun makhluk hidup. Dengan begitu, dia bisa memaksa lawan-lawannya untuk menundukkan kepala karena beban yang dipikulnya. Di sisi lain, saat lawannya tidak bisa bergerak, ujung dari pedangnya yang seperti kail itu akan dapat memenggal kepala lawannya. Bisa dipastikan Izuru Kira ini belum bisa mengaktifkan bankainya, karena sampai chapter terakhir, saat pertarungan melawan Quincy, Izuru Kira malah terkena serangan vital dari Busby yang mengharuskannya untuk hidup sebagai zombinya Mayuri. Suhei Hisagi. Menurutku, Hisagi adalah satu-satunya karakter yang memiliki penampilan paling keren di antara wakil kapten lainnya. Hal itu bisa dilihat dari tubuhnya yang ramping dan memiliki aksesoris tato di bagian wajahnya. Dikatakan tato angka 69-nya itu terinspirasi dari Kensei Muguruma, kaptennya saat ini yang telah menyelamatkannya dari Hollow semasa Hisagi masih muda. Meskipun sosoknya yang dewasa dan selalu tenang dalam keadaan apapun, rupanya di sisi lain, Hisagi memiliki ketakutan pada sebuah konsep kematian. Dia takut membunuh ataupun dibunuh. Makanya dalam setiap pertempuran dia akan merasa ragu untuk melepaskan Zanpakutonya. Nama Zanpakutonya adalah Kazeshini, sebuah Zanpakuto yang merubah pedangnya menjadi dua buah senjata seperti Kusarigama dan terhubung oleh rantai yang panjang. Dalam mode Shikainya ini, Hisagi mampu melemparkan rantai Kazeshini di sekitar leher lawannya, kemudian mencekik lawannya hingga menjerat mereka agar kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang spesial dengan kemampuannya ini. Namun ternyata esensi kekuatan Zanpakuto yang sebenarnya bukanlah dari kedua bilah senjatanya, melainkan dari rantai yang menghubungkan keduanya. Hal itu bisa diketahui di dalam light novel Bleach yang bertajuk Can't Fear Your Own World, di mana saat itu Hisagi yang suka dibully Titekubo ini secara mengejutkan mendapatkan porsi sebagai tokoh utama dalam seri novelnya. Dan di dalam novelnya ini, diketahui Hisagi akhirnya menunjukkan bankai untuk pertama kalinya. Namanya adalah Kazeshini Fushi no Kojyo. Sebenarnya sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana cara kerja bankainya ini. Namun yang jelas, bankainya ini memiliki konsep kehidupan dan kematiannya sendiri.
Setiap orang yang sudah masuk ke dalam bankainya, baik Hisagi maupun lawannya, tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah hidup. Jika mereka ditebas, dicabik-cabik atau dihancurkan sampai tidak tersisa, maka keduanya akan disembuhkan kembali oleh sebuah rantai yang mengikat mereka sampai reatsu keduanya habis. Dengan cara apapun, lawannya ini tidak akan bisa keluar dari penjara rantai itu, karena rantainya ini akan selalu memaksanya untuk masuk ke dalamnya. Namun ternyata ada satu kelemahan besar yang dimiliki bankai satu ini, yaitu harus mengorbankan jiwa pengguna bankainya. Sangat disayangkan, bankai yang sangat berbahaya ini harus memiliki kelemahan yang seperti itu. Makanya dari sini banyak para penggemar yang beranggapan bahwa bankai Hisagi ini adalah bankai yang mubah. Sekalinya ngeluarin bankai, dia harus mengorbankan jiwanya sendiri. Tite Kubo emang doyan banget ngebully nih karakter. Tapi dari semua itu, setelah melihat cerita Hisagi yang ada di dalam novelnya, secara pribadi saya respect dengan karakter dan kepribadiannya. Sasakibe Chojiro. Dia merupakan wakil kapten yang paling lama menjabat dan sangat setia kepada Komandan Yamamoto. Sebagai wakil kapten divisi 1 kala itu, Chojiro sudah menguasai bankai jauh sebelum Kyoraku dan Ukitake bisa mencapai level bankai. Bahkan dikatakan bahwa Chojiro ini merupakan satu-satunya wakil kapten yang selevel dengan kapten dalam hal kemampuan. Sifatnya yang cinta damai dan menyukai semua hal yang kebarat-baratan, membuatnya memiliki satu pendapat yang berbeda dengan apa yang disukai oleh Yamamoto. Chojiro yang suka dengan budaya barat, sedangkan Yamamoto lebih menyukai budaya Asia. Sebenarnya tidak banyak fakta unik lainnya yang bisa diungkapkan dari wakil kapten satu ini. Namun yang jelas kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Zanpakutonya yang bernama Gonryo Maru, dia akan mampu menciptakan serangan petir yang kuat terhadap lawannya. Sedangkan kemampuan bankainya yang bernama Koko Gonryo Rikyu, di dalam ceritanya dia sama sekali belum pernah menampilkan wujud bankainya itu. Namun untuk melihat wujud bankainya itu, kita bisa lihat pada salah satu Sternritter Driscoll Bersi yang berhasil mencuri bankainya. Bisa dilihat bankainya ini sekilas mirip dengan Hyurin Maru milik Toshiro Hitsugaya, di mana dia mampu mempengaruhi cuaca dengan cara mengarahkannya ke langit dan akan menimbulkan efek serangan petir yang sangat kuat. Bahkan di masa lalunya, dengan kekuatannya itu, Chojiro pernah memberi bekas luka pada dahi Komandan Yamamoto yang sangar itu. Walaupun Chojiro termasuk sebagai salah satu wakil kapten terkuat, namun nyatanya dia harus mati di tangan pasukan Wandon Ridge karena Tite Kubo menginginkannya. Abare Renji. Wakil kapten divisi 5 ini sejatinya memiliki penampilan dan kepribadian yang sangat mencolok. Renji merupakan teman masa kecil Rukia yang nantinya di akhir chapter dia akan menjadi suami bagi Kuchiki Rukia. Banyaknya chapter yang sering melibatkan dirinya membuat kemampuannya meningkat seiring berjalannya cerita. Dengan Zanpakutonya yang bernama Zabimaru, pedangnya ini akan berubah menjadi seperti cambuk dan mampu menyerang lawannya dari jarak menengah. Kemudian pada saat bankainya diaktifkan, yaitu Hiyo Zabimaru, yang ternyata itu merupakan setengah dari kekuatan bankainya, dan nama asli dari bankai yang sebenarnya adalah Sowo Zabimaru. Dengan bankai yang aslinya ini, dia bahkan mampu mengalahkan salah satu Sternritter dengan sekali tebas. Sebagai tangan kanan Kuchiki Byakuya yang setia pada kaptennya itu, aku rasa Renji layak menjadi salah satu wakil kapten terkuat yang ada di Gotei 13. Bankai! Ikkaku Madarame. Shinigami barbar satu ini memiliki penampilan yang cukup seksi. Paras wajah sangar dan kepalanya yang mengkilap bagaikan Mama Lemon mengingatkan kita pada SMA Hosen di seri Cross Zero. Ikkaku Madarame awalnya merupakan orang ketiga yang ada di divisi 11 yang dikomandoi oleh Kenpachi Zaraki. Seperti halnya kaptennya sendiri, Ikkaku juga memiliki sifat yang haus akan pertarungan. Saat dia menemukan lawan yang kuat, dengan rasa senang dia akan melawannya. Dengan Zanpakutonya yang bernama Hozuki Maru,
sebuah Zanpakuto tipe tombak yang dapat membuat pedangnya menjadi 3 bagian untuk mengelabui musuhnya. Kemudian pada saat bankainya diaktifkan, yaitu bernama Ryumon Hozukimaru, sama seperti pada saat Shikai, bankainya ini akan memiliki 3 bagian yang membentuk 2 kapak besar di depan dan 1 kapak besar berlambang naga di belakang. Dia juga merahasiakan bankainya ini dan hanya Yumichika dan Renji lah yang tahu akan hal itu. Alasan dia merahasiakannya adalah karena jika semua orang tahu akan bankai tersebut, dia tidak akan bisa lagi menjadi bawahan Kenpachi dan akan dipromosikan menjadi kapten. Karena kesetiaannya pada Kapten Zaraki, di akhir chapter setelah diungkap fakta bahwa Yachiru merupakan bagian dari bankai milik Kenpachi Zaraki, Ikkaku Madarame pun akhirnya dinobatkan menjadi wakil kapten divisi 11 selanjutnya. Kuchiki Rukia. Rukia merupakan mantan wakil kapten divisi 13 yang mendampingi Kapten Ukitake saat itu. Menurutku, Rukia pantas menjadi seorang wakil kapten yang memiliki kapasitas sebagai seorang shinigami yang hebat. Bukan semata-mata karena dia adalah keturunan bangsawan, tapi coba kalian ingat lagi pertarungannya di Hoiko Mundo. Di sana, hanya Rukia lah satu-satunya wakil kapten yang berhasil mengalahkan seorang Espada, sendirian pula. Ya pantasnya si Rukia ini dikasih julukan kecil-kecil cabai rawit gitu loh. Meskipun badannya kecil, tapi dari segi kelincahan dan kemampuannya, bolehlah. Kemudian jangan lupa juga dengan Zanpakuto dan bankainya. Nama Zanpakutonya adalah Sode no Shirayuki, sebuah Zanpakuto tipe S yang digadang-gadang mampu menyaingi Zanpakuto milik Kapten Hitsugaya. Kemampuan khususnya adalah mampu membekukan target baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Apalagi pada saat bankai Haka no Togamenya diaktifkan, si Rukia ini bisa berubah wujud layaknya menjadi seorang Ratu Es, di mana dia akan mampu membuat suhu udara di sekitarnya ke titik nol dan bisa membuat musuh beku dalam sekejap. Hal itu bisa dilihat pada saat pertarungannya melawan salah satu Stand Ritter yaitu Es Nut. Di sana Rukia bisa mengaktifkan bankai yang sesungguhnya. Tidak cuma itu, dengan bankainya ini, setiap orang yang menyentuh tubuhnya juga akan ikut membeku. Makanya tidak heran di akhir chapter setelah pertempuran dengan para Quincy, Rukia pun diangkat menjadi kapten divisi 13 menggantikan Ukitake yang meninggal dalam pertempuran. Mae, Sode no Shirayuki. Tsugi no Mai. Hakuren. Well teman-teman, mungkin itulah 10 wakil kapten yang menurutku pantas mendapatkan label sebagai wakil kapten terkuat di GOTE 13. Emang masih ada beberapa wakil kapten lainnya, namun kali ini kita hanya memilih 10 diantaranya. Oh ya, BTW sebenarnya kita bingung juga untuk terus bahas Bleach. Berhubung manganya ini sudah tamat, kita minta saran pada kalian tentang apa lagi yang seru untuk dibahas dari dunia Bleach. Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Ya mungkin sekian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anime.